Bab 18. Kekacauan di ruang pengobatan. Larut malam, Baining meminum sebotol cairan roh pemarah tubuh lagi untuk memurnikan tubuhnya. Saat ini, hanya tersisa 3 botol cairan roh penempat tubuh. Koin emas di tangannya tidak lagi cukup baginya untuk membeli bahan obat lagi. Setelah dia dipromosikan ke pemurnian tubuh tingkat ke-7 kemarin, dia menemukan bahwa dia ingin menggunakan cairan spiritual penempaan tubuh untuk menerobos ke pemurnian tubuh tingkat ke-8. Hal ini tidak dapat lagi diatasi dengan beberapa botol cairan body tampering spirit. Jumlah yang dibutuhkan telah meningkat secara eksponensial. Menurut perkiraan Baining, untuk maju ke pemurnian tubuh tingkat ke-8, pasti dibutuhkan tidak kurang dari 10 botol cairan spiritual penempat tubuh. Terlebih lagi, budidaya itu sendiri tidak dapat ditingkatkan dengan mengumpulkan cairan roh pemurni tubuh dalam jumlah yang cukup. Perlu dilakukan selangkah demi selangkah dan dikombinasikan dengan olahraga biasa untuk memoles tubuh. Satu-satunya hal sekarang adalah kekurangan uang. Jika Anda ingin menyiapkan cairan body tampering yang cukup untuk pemurnian tubuh selanjutnya, Anda harus menghasilkan uang terlebih dahulu. Dalam perjalanan berlatih pencak silat, yang terpenting adalah menelan emas, ibarat jurang maut. Namun menghasilkan uang tidak pernah semudah itu. Tabungannya selama 10 tahun terakhir hanya cukup untuk membeli persediaan bahan obat untuk dirinya sendiri. Tentu saja, dia juga bisa mendapatkannya dari ayahnya. Mudah untuk melengkapi bahan obat untuk pemurnian tubuh tingkat ke-8. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana dengan pemurnian tubuh tingkat ke-9? Bagaimana dengan pelatihan tubuh tingkat ke-10? Anda harus mengandalkan diri sendiri. Tapi untungnya, saya punya senjata tajam seperti roh perang mata langit. Jadi saya yakin masih ada cara untuk menghasilkan uang. Dan ada cara tercepat yang bisa dilakukan. Yaitu menjual resep rahasia cairan spiritual penempat tubuh. Penitipan bisa mendatangkan kekayaan yang sangat besar. Tapi dia tidak berani membeberkannya. Dia tidak mengerti alasan mengapa dia mengandung batu giok. Jika seseorang mengetahui bahwa dia memiliki resep rahasia untuk cairan spiritual pemarah tubuh semacam ini, dia tidak tahu masalah apa yang akan dia hadapi. Jadi kami hanya bisa mengubah metode dan menjual cairan body tampering spirit dengan cara lain. Namun hal ini perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Dia sekarang ditugaskan bekerja di ruang pengobatan. Mungkin ini kesempatan. Setelah mengambil keputusan, Baining menjadi tenang dan mulai berlatih secara normal untuk memperkuat tubuhnya. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan paginya, Baining meninggalkan keluarga Bai lebih awal dan datang ke ruang pengobatan keluarga Bai. Meskipun balai pengobatan keluarga Bai terutama menjual berbagai obat ajaib, balai pengobatan ini juga memiliki area untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Sebagian besar pasien yang menjadi sasaran adalah manusia biasa atau kultivator seni bela diri tingkat rendah. Baining ditugaskan ke area diagnosis. Baining tahu bahwa ini adalah pengaturan yang disengaja oleh seseorang yang ingin mencegahnya mengganggu beberapa hal inti di ruang pengobatan. Arahkan diri Anda ke tempat di mana Anda hanya dapat berinteraksi dengan orang biasa. Tidak masalah bagi Baining, semuanya tetap bergantung pada kekuatannya sendiri. Namun saat Baining datang ke tempat diagnosis, dia sedikit terkejut. Jelas ada antrian panjang di luar pintu, tetapi tidak ada dokter yang tersedia. Segera, Baining memanggil seorang petugas pengobatan untuk datang dan mengajukan pertanyaan. Mengapa kamu tidak menemui dokter untuk berkonsultasi? Anak laki-laki yang meminum obat itu jelas hanya orang biasa, dan matanya sedikit mengelak. Dia ragu-ragu dan berkata, kembali ke pramugara, ketiga dokter yang bertanggung jawab semuanya telah mengambil cuti hari ini. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Saya harap pramugara tidak mempermalukan saya. Rupanya anak laki-laki itu mengenalinya. Mereka yang mengenal Baining mungkin tahu bahwa Baining telah menjadi manajer area diagnosis mereka. Baining sedikit terkejut. Apa yang terjadi? Apakah kalian semua sudah mengambil cuti? Mengajukan pertanyaan saja akan membuatnya malu. Baining sangat merasakan bahwa seseorang tidak puas dengannya dan turun dari langit, meninggalkan kekacauan, dan ingin memberinya pukulan. Pada saat ini, di sebuah rumah di sebelah ruang pengobatan, 3 dewa tua sedang duduk bersama sambil minum teh. Ketiganya berambut abu-abu dan berusia cukup tua. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan keluarga Bai? Mereka sebenarnya mengatur agar anak muda seperti itu menjadi manajer bangsal.
Benar. Kami bertiga, orang tua, telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Dan pada akhirnya, mereka harus memasang pemandangan yang merusak pemandangan kami. Dua lelaki tua itu saling mengeluh satu persatu. Dan ekspresi mereka sangat jelek. Di antara dua orang tua itu, yang pertama bernama Qi Yulin dan yang terakhir bernama Liu Yuanhong. Keduanya adalah dokter veteran yang telah berpraktik di Clan Bai Medicine Hall selama lebih dari 10 tahun, cukup terkenal dan telah menyembuhkan banyak penyakit sulit dan rumit. Pada saat ini, lelaki tua terakhir angkat bicara dan berkata, "Jangan khawatir, anak itu dikenal sebagai sampah di keluarga Bai. Berapa lama dia bisa tinggal di sini sebagai anak muda yang tidak tahu sedikit pun tentang hal itu?" Keterampilan medis. Nama pria ini adalah Juan Hao, dan keterampilan medisnya bahkan lebih luar biasa lagi. Dia adalah dokter pertama dari 3 dokter di rumah sakit tersebut. Ketiganya telah bekerja di keluarga Bai selama lebih dari 10 tahun dan memiliki prestasi tertentu di ruang pengobatan keluarga Bai. Hari ini, mereka tiba-tiba menerima kabar dari ruang pengobatan bahwa Bai Ning, mantan tuan muda keluarga Bai, akan menjabat sebagai manajer di area diagnosis mereka. Kabar ini langsung membuat mereka bertiga tidak senang. Kapan mereka pernah memiliki supervisor di Bangsal? Ketiganya telah bekerja dengan rajin selama bertahun-tahun dan telah memberikan kontribusi yang besar kepada keluarga Bai. Saat ini, seorang anak laki-laki ditempatkan di atas mereka. Apakah menurut Anda mereka tidak memenuhi tanggung jawabnya? Temukan seseorang untuk menjaga mereka. Bagaimana mereka bisa menahan amarah ini? Segera, mereka bertiga bergabung dan meminta izin, meninggalkan kekacauan untuk dibersihkan oleh Bai Ning. Bukankah kamu yang bertanggung jawab? Lihat bagaimana Anda dapat memecahkan masalah menemui dokter dan menyelamatkan nyawa. Ketika saatnya tiba bagi ruang pengobatan untuk disalahkan, mereka tidak akan bisa menyalahkan ketiga orang tua itu. Kamu masih sangat muda. Sebaiknya kamu keluar dari sini secepat mungkin. Namun, Liu Yuanhong masih sedikit khawatir dan berkata, "Dokter Ju, jika masalahnya menjadi serius dan ruang pengobatan disalahkan, kami juga tidak akan dihukum." Qi Yulin juga mengangguk, juga sedikit khawatir, karena ini melanggar aturan ruang pengobatan. Mereka tidak pernah meminta 3 orang mengambil cuti pada saat yang bersamaan. Dokter Juan Hao mengelus janggutnya dengan lembut dan menjawab dengan tenang, "Jangan khawatir. Kami telah merawat keluarga Bai selama bertahun-tahun, dan kami telah bekerja keras tanpa imbalan apapun. Bisakah Anda menghukum kami karena hal sekecil itu? Percayalah, anak ini tidak akan bisa tinggal lebih lama lagi. Jika waktunya tiba, ruang pengobatan hanya akan menghukumnya. Lagi pula, balai pengobatan tidak senang dengan manajer baru ini." Kudengar kepala keluarga Bai menunjuknya. Limbahnya dengan cepat meninggalkan ruang pengobatan. Setelah mendengar ini, keduanya perlahan menjadi tenang. Ledakan. Saat ini, ada ketukan di pintu. Juan Hao menyapa, dan seorang pria muda masuk. Dia memberi hormat dengan hormat dan berkata, "Tuan, pintu masuk Bangsal sudah penuh sesak dengan orang." Anak itu masih bingung. Juan Hao tersenyum dan berkata, "Itu cukup baginya. Jika kamu mengawasinya, datang dan beritahu dia jika terjadi sesuatu." Pemuda itu menerima perintah itu dan mundur, terus menatap situasi di area diagnosis. Ketiga dokter tua itu terus mengobrol dan minum teh, sama sekali mengabaikan urusan di area klinik medis. Saat ini, ruang pengobatan mendiagnosis Bangsal. Bai Ning sedikit mengernyit saat dia melihat manusia yang berkumpul di pintu menunggu perawatan medis. "Kamu ingin membuatku bingung dengan hal kecil ini? Kamu telah membuat perhitungan yang salah." Bai Ning berjalan ke rak buku di dalam dan mengeluarkan setumpuk besar buku kedokteran. Buku kedokteran ini dikumpulkan oleh keluarga Bai untuk 3 dokter. Kemudian dia membawa buku kedokteran dan berjalan ke meja konsultasi. Para deputi di bidang diagnosis dan perawatan merasa sangat aneh ketika melihat pemandangan ini. Semuanya harap bersabar, karena ketiga dokter itu sakit hari ini, dan saya akan berada di sini untuk merawat kalian hari ini. Teriak Bai Ning keras. Semua pelayan di ruang pengobatan tercengang. Mereka membawa buku kedokteran dan keluar untuk mendiagnosis penyakitnya. Mengasah senjata dalam pertempuran. Lucu sekali dia berani duduk di posisi itu. Dalam posisi itu, tanpa pengalaman medis selama puluhan tahun,
Siapa yang akan mempercayainya? Saya berpikir bagaimana manajer baru ini akan menyelesaikan masalah yang ada. Tetapi saya tidak menyangka bahwa itu hanya sebuah kegagalan. Reputasi keluarga Bai selama beberapa dekade akan dirusak oleh tuan muda yang tidak berguna ini. Semua orang menggelengkan kepala. Tapi mereka tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Mereka hanya orang-orang di level paling bawah dan tidak bisa mengendalikan hal-hal ini. Ini seperti menonton pertunjukan. Anda di sini untuk diagnosis dan pengobatan? Apakah Anda bercanda? Saya hanya berharap Dr. Qi atau Liu mendiagnosis dan merawat saya. Berapa banyak buku kedokteran yang telah Anda baca saat masih kecil? Berapa tahun dalam praktik kedokteran Anda berani mendiagnosis orang? Seorang pria parubaya jangkung kurus di depan barisan memarahi. Apakah mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa adalah sesuatu yang bisa dilakukan secara sembarangan? Seorang anak laki-laki berani duduk di klinik. Apakah kamu tidak takut merusak tanda keluarga Bai? Benar. Kamu, anak muda, tidak ingin melihat penyakit ini. Kamu harus berjalan beberapa langkah lagi dan pergi ke keluarga Lin atau Ye untuk diagnosis. Kerumunan itu diucapkan beberapa patah kata oleh beberapa orang pertama, yang seolah-olah membubarkan mereka. Bai Ning buru-buru angkat bicara dan berteriak. Jangan khawatir semuanya. Meski saya masih muda, kemampuan saya dalam merawat pasien tidaklah kecil. Beberapa orang mencibir hal ini dan berkata dengan nada menghina. Siapa yang percaya? Semuanya, jangan tidak sabar. Jika saya tidak dapat mendiagnosis dan mengobati kondisi Anda, atau jika saya tidak dapat menyembuhkannya, saya tidak akan memungut biaya apapun. Ketika mereka mendengar kata-kata tidak ada uang yang akan dikenakan, semua orang langsung berhenti dan ragu. Jika Anda menulis resep dan meminum obatnya, tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh, Anda bisa datang ke balai pengobatan Beijia saya untuk mendapatkan pengembalian uang.